Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari buku PA, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ya. Jadi di sini kita akan lebih fokus dalam mendalami sifat jujur itu sendiri. Oke, pertama, memahami makna kejujuran. Pengertian kejujuran dalam bahasa Arab yaitu kata jujur semakna dengan asidik atau sidik, yang berarti benar, ya, atau berkata benar. Seperti yang kita ketahui, sidik ini adalah salah satu sifat yang wajib bagi Rasul. Ya, sidik, amanah, tak balik fatanah. Dan lawan kata sidik ini adalah al-kazibu, yaitu dusta. Secara istilah, kata jujur ini bermakna: 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan 4. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Dan ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu kita dalam berbuat sesuatu harus bersifat jujur, ya, atau benar, tidak boleh salah. Contohnya, jika kita melakukan sholat dengan khusyuk, itu kita harus benar-benar khusyuk, tidak boleh asal sholat. Dan ini adalah salah satu dalil Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, jadi di sini menyebutkan bahwa orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Ya, semakin beriman orang muslim itu harus kita harus lebih mendekatkan sifat kita dengan sifat nabi atau rasul, yaitu, ya, sebagai contoh, kita ini perbuatan kita harus jujur perkataannya. Ya, jujur ini adalah salah satu sifat yang tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari, sebab jujur ini akan membawakan kita kesuksesan di dunia dan akhirat. Bagi contoh, jujur ini, jika kita bersifat jujur, kita akan diterima dimanapun. Dan juga jika kita bersifat jujur, itu akan kebaikan kita juga di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, orang yang pasti jujur pasti amanah, orang amanah juga pasti jujur. Kalian meremehkan kejujuran, ini ada bukti kejujuran itu adalah sumber keberhasilan, kebahagiaan, ketentraman yang dimiliki oleh muslim, setiap orang muslim. Oleh karena itu, kejujuran ini akan mengantarkan setiap manusia, setiap muslim untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah meremehkan sifat jujur ini. Oke, jadi kejujuran ini adalah salah satu aspek penting dalam kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti yang kita tahu, kejujuran itu utama dimanapun, kapanpun, di mana bumi dipijak, di situ tanah dijunjung. Ya, itulah berlaku kejujuran di seluruh daerah. Jika kamu jujur, pasti kamu akan diterima oleh masyarakat dan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah. Kemudian berikut ada juga beberapa dalil, yaitu yang pertama surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qis ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan yang kedua adalah Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Jadi akan saya persingkat. Makna dari kedua ayat tersebut adalah kita sebagai orang mukmin harus melakukan kegiatan atau
pekerjaan kita dengan cermat, ikhlas dan jujur. Karena dengan menerapkan hal tersebut, kita akan mendapatkan atau memperoleh kesuksesan. Banyak orang sukses menerapkan sifat-sifat tersebut, bahkan dari zaman dahulu pada zaman Nabi. Dan jika kita menerapkan sikap tersebut, kita tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, kita juga dapat menguntungkan orang lain. Jujur ini adalah salah satu contoh yang mulia, yang pokoknya yang satria lah. Karena perbuatan adil itu dan jujur itu menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Oleh karena itu, kejujuran ini sangat penting. Dan juga di ayat tersebut terkandung bahwa jika orang-orang yang beriman dan bertakwa, kita tetap harus mengharapkan ridhonya dengan melakukan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan kejujuran? Jika kita ambil contoh, satu langkah kecil untuk memelihara kejujuran itu adalah jujur dengan diri sendiri. Ya, kita jujur dengan diri sendiri, seperti apa yang kita harus jujur dengan diri kita sendiri, dengan potensi kita sendiri. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri bahwa saya bisa itu, saya bisa ini. Tidak, kita harus jujur dengan diri sendiri. Apa yang batasan kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita tidak bisa. Dengan begitu, jika kita sudah bisa jujur dengan diri sendiri, kita bisa memberikan dampak kejujuran ini ke ranah yang lebih besar seperti keluarga, masyarakat. Bahkan kita bisa menjadi penegak kebenaran di atas semua kebohongan yang terjadi dimanapun. Oleh karena itu, kejujuran merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Dan berbicara mengenai kejujuran, ini adalah salah berikut contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan kejujuran, yaitu kita meminta izin kepada orang tua jika ingin keluar, bilanglah kemana. Seperti contoh, kita isinya untuk dakwah, dengar dakwah atau pengajian, malah nongki itu nggak boleh. Kejujuran itu boleh nggak kita berbohong jika kita terdesak? Dalam aspek dalam berbagai contoh, jika kita boleh berbohong, salah satunya misalnya lagi dalam urgent lah, in danger, seperti lagi pembegalan, lagi pokoknya dalam bahaya, itu boleh kita berbohong. Hanya untuk menyelamatkan diri sendiri itu tidak apa-apa, atau bahkan untuk menyelamatkan orang lain. Pokoknya untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain lah, itu boleh kita berbohong. Kesimpulannya adalah jujur adalah salah satu sifat atau aspek terpenting dalam kehidupan untuk menjalani kehidupan masyarakat. Dan dengan kejujuran ini kita bisa mendapatkan dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan simpati masyarakat. Oleh karena itu, menjadilah orang yang jujur, karena orang jujur akan diangkat di mana-mana, dimanapun dia berada. Kejujuran membawa berkah. Terima kasih, hanya sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya tentang bab 3 ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.